Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kitab Kejadian pasal 15, teksnya ayat 1 sampai 20, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Tuhan datang kepada Abraham dalam suatu penglihatan dan memberikan janji akan lahir anak kandungnya sebagai ahli waris. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 11. Tuhan perintahkan kepada Abraham akan memotong lembu betina, kambing betina, domba jantan, burung tekukur, dan burung merpati. Paragraf yang ketiga, ayat 12 sampai 20. Menjelang matahari terbenam, Tuhan lewati antara potongan-potongan daging itu dengan bentuk berasap dan sulu yang berapi. Dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kesimpulan hari ini. Setelah itu Tuhan menampil kepada Abraham melalui penglihatan dan berjanji bahwa Tuhan akan melindunginya dan memberikan upah yang besar kepadanya. Namun, jawab Abraham demikian, Tuhan tidak memberikan anak kepada saya. Orang yang akan mewarisi harta saya hanyalah Eliezer, hamba saya dari Damsyik. Itu sebagai sungutan. Tuhan berkata kepada Abraham, bukan hambamu yang akan menjadi ahli warismu, melainkan anak laki-lakimu sendiri. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, dan karena itu Tuhan menerima dia sebagai orang yang menyenangkan hatinya, Tuhan berfirman lagi, akulah Tuhan akan memberikan tanah ini kepadamu menjadi milikmu. Tetapi Abraham bertanya, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa tanah itu akan menjadi milik saya? Untuk mengetahui itu, Tuhan bersumpah melalui acara sumpah zaman itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dan janji akan lahir anak kandung sebagai ahli waris dan keturunannya akan tambah banyak seperti bintang-bintang di langit. Kedua, Tuhan janji akan memberikan negeri Kanaan kepada Abraham dan perintahkan kepadanya akan memotong lembu betina, kambing betina, domba jantan, burung tekukur, dan burung merpati supaya melihatkan tanda jaminannya. Ketiga, Tuhan beritahukan tentang hal yang keturunan Abraham akan pergi ke Mesir lalu akan kembali ke tanah Kanaan dalam 400 tahun. Kemudian Tuhan lewati antara daging-daging dengan bentuk berasap dan sulu yang berapi. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Abraham berpikir bahwa sudah terlambat lahir anak sebagai ahli waris, sehingga dia mengambil keputusannya Eliezer akan mewarisi rumahnya. Tetapi pada saat Tuhan janji akan lahir anak kandungnya sebagai ahli waris dan akan tambah banyak keturunannya, dia percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan hatinya senang. Kedua, Abraham memohon tanda tentang hal yang negeri Kanaan akan menjadi miliknya. Jadi Tuhan membuat perjanjian di antara Abraham dan ia sendiri. Aplikasi hari ini. Pertama, percaya janji Tuhan yang akan dilaksanakan. Sekalipun masih belum dilaksanakan dan sekalipun kelihatannya sudah terlambat, percaya saja. Kalau percaya, Tuhan menerima itu sebagai kebenaran dan pasti kasih sayang kita. Kedua, melakukan sesuai dengan perintah Tuhan sekalipun kurang mengerti maknanya. Memang potong-potong daging itu pun tidak mengerti, dan namun Tuhan tetap perintahkan demikian itu dan Abraham tetap melakukan itu. Kita harus melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Ketiga, tetap memandang salib Yesus sebagai tanda jaminan tentang janji Tuhan. Hal apapun Tuhan tetap memberikan tanda jaminan kepada kita. Dan zaman ini sudah ada tanda jaminan bagi kita. Itulah salib Yesus. Kita harus memandang
hanya salin Yesus saja. Jadi praktek hari ini, melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, dan lebih dulu melakukan sekalipun belum dilaksanakan janji Tuhan, dengan percaya akan segera dilaksanakan sesuai dengan janji Tuhan. Ya, Tuhannya yang setia. Kalau kita percaya, Tuhan akan laksanakan semua janjinya, karena Tuhan yang setia. Kita harus percaya ini dan hanya menunggu saja, dan melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan saja. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.